Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my channel. Pada video kali ini aku mau sharing resep cumi saus padang nih teman-teman. Cumi saus padang sendiri biasanya tersedia di resto-resto seafood dengan cita rasa yang cenderung pedas dan juga ada sedikit asam, sedikit manis, dan gurih juga pastinya. Oke, kita langsung saja. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka channel ini. Oke, lanjut ke bahan-bahan ya. Ini dia bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cumi saus padang ini teman-teman. Di sini aku menggunakan sebanyak 500 gram daging cumi ukuran sedang. Kemudian untuk bumbu marinasi cuminya, di sini aku menggunakan baking soda, garam, dan juga jeruk nipis. Nanti akan aku jelaskan masing-masing fungsinya ya. Kemudian untuk bumbu halusnya, di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga cabai merah keriting. Teman-teman bisa tambahkan lagi dengan cabai rawit kalau ingin lebih pedas. Lalu untuk bahan pelengkapnya, di sini aku menggunakan bawang bombay, daun bawang, cabai merah besar, dan juga daun jeruk. Kemudian untuk saus-sausnya, di sini tentunya pasti ada saus tiram, kemudian ada saus cabai dan juga saus tomat, dimana masing-masing perbandingannya 1:1. Untuk resep dan takaran selengkapnya aku sertakan di description box, kalian bisa cek di bawah ya, dan bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Jadi itu dia ya teman-teman, bahan-bahan untuk membuat cumi saus padang ini. Pastinya bahannya juga mudah dan cara bikinnya pun gampang banget. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama daging cuminya jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu ya. Tentunya bagian tintanya harus dibuang. Nah, cumi yang aku pakai di sini kondisinya tintanya dan bagian dalam perutnya sudah dibersihkan waktu di pasar. Jadi di sini aku hanya tinggal mencuci bersih dan juga membuang bagian mulut dan juga bagian kulit luar cuminya. Tapi sebenarnya untuk kulit bagian luar cuminya ini bisa digunakan juga ya, tapi di sini aku pengen dibuang aja. Nah, ini jadi bagian kulit luarnya ini akan aku buang ya dengan cara dikelupas menggunakan jari saja seperti ini teman-teman. Kemudian langsung ditarik, jadi nanti daging cuminya ini berwarna putih. Nah, selanjutnya untuk bagian kepala cuminya jangan lupa untuk dibuang ya, bagian mulut atau gigi cuminya. Bisa dicungkil menggunakan pisau seperti ini. Nah, jadi ini untuk bagian gigi cuminya itu bahannya seperti plastik gitu ya, jadi harus dibuang. Kemudian untuk matanya sendiri pilihan kalian, bisa dibuang atau bisa dipakai juga boleh. Nah, kemudian setelah dibersihkan, setelah dibilas dengan air, cuminya ini langsung dipotong-potong kurang lebih ukuran 1-2 cm. Jadi jangan terlalu kecil ya, supaya nanti daging cuminya juga ada teksturnya ketika dimakan. Nah, selanjutnya daging cuminya ini akan dimarinasi menggunakan baking soda, garam, dan juga jeruk nipis. Nah, kenapa harus dimarinasi menggunakan baking soda? Karena baking soda bersifat basa ya, dia itu alkalin, yang dia itu fungsinya akan memecah otot-otot daging cumi, sehingga nanti cuminya ketika dimasak dia tidak alot atau tidak keras gitu ya, seperti karet. Jadi nanti tekstur cuminya itu tetap empuk gitu. Kemudian untuk garam sendiri dia akan memberikan seasoning atau rasa, sedangkan untuk jeruk nipisnya dia bisa menghilangkan bau amis cumi dan juga mengoptimalisasi fungsi dari si baking sodanya. Jadi dia kan asam dan basanya itu fungsinya untuk memecah otot-otot daging cumi sehingga cuminya tidak alot. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih daging cuminya ini dimarinasi atau direndam dengan baking soda, jeruk nipis, dan juga garam selama kurang lebih 15-20 menit. Nah, waktu ini bisa digunakan teman-teman untuk mengolah bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan juga jahe. Jadi ini akan di blender dengan minyak sampai halus. Kalau teman-teman ingin lebih pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit, tapi di sini menurut aku sudah cukup pedas ya dengan menggunakan 8 buah cabai merah keriting. Jadi aku sarankan pada resep ini kalau teman-teman nggak terlalu kuat pedas, bisa gunakan sekitar 3-5 buah cabai merah keriting saja ya, dan tentunya tidak usah pakai cabai rawit lagi kalau kalian nggak kuat pedas.
Setelah itu untuk bahan pelengkapnya bisa dipotong-potong saja seperti daun bawang, bawang bombay, dan juga cabai merah besarnya. Di sini untuk aromatiknya aku menggunakan daun jeruk yang nanti jangan lupa untuk disobek-sobek dulu supaya aroma daun jeruknya keluar. Kalau kalian mau tambahkan lagi dengan sereh juga boleh. Pada resep ini bumbu aromatik atau bahan aromatik yang aku gunakan cukup menggunakan daun jeruk dan juga jahe ya teman-teman. Sedangkan untuk jahenya tadi sudah ikut dihaluskan atau di blender bersama bumbu-bumbu halusnya supaya nanti aromanya itu lebih merata gitu ya. Kalau kalian mau digeprek aja juga boleh, tapi aku sarankan untuk ikut dihaluskan bersama bumbu-bumbu yang lainnya supaya lebih merata. Oke, kalau semua bumbu dan bahan pelengkapnya sudah siap, sekarang kita cuci bersih lagi daging cuminya ya. Jadi ini wajib banget untuk dibilas dengan air atau dicuci bersih lagi supaya nanti aroma baking sodanya hilang, dan juga baking soda dia bersifat basah, dia akan memberikan rasa pahit kalau misalnya daging cuminya ini tidak dibilas atau dicuci bersih lagi. Jadi ini wajib banget daging cuminya dicuci lagi sampai aroma baking sodanya hilang, dan juga wajib berkali-kali gitu ya supaya tidak ada rasa pahit yang tertinggal di daging cuminya. Untuk pemakaian baking soda pada daging cumi disarankan jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Di sini aku menggunakan cukup sekitar setengah sendok teh saja. Oke, langsung saja sekarang aku akan siap-siap untuk masak cumi saus padangnya nih teman-teman. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu minyaknya, dan ketika minyaknya sudah panas bisa langsung dimasukkan bumbu halusnya. Nah, bumbu halusnya harus ditumis sampai benar-benar matang dan juga harum. Jangan sampai nggak matang, nanti bakal bau wangur dan akan mempengaruhi cita rasa cumi saus padang kalian. Kalau bumbunya ditumis sudah kelihatan warnanya agak gelap dan juga dia sudah tercium harum dan sudah mengering, kalian bisa masukkan daun jeruknya yang sudah disobek tadi. Kemudian tumis sebentar, lalu langsung saja dimasukkan bawang bombay, daun bawang, dan juga cabai merahnya. Nah, untuk daun bawangnya sendiri bisa menyusul di akhir kalau kalian pengen daun bawangnya tetap hijau. Tapi di sini aku langsung aja masukkan supaya cepat ya. Kalau kalian mau masukkan mungkin bisa batang daunnya saja, kemudian daun bawangnya di akhir itu boleh supaya warna daun bawangnya tetap hijau. Kemudian langsung dimasukkan cuminya dan diaduk-aduk. Di sini jangan tambahkan air terlebih dahulu ya, karena nanti dari daging cuminya akan mengeluarkan air gitu. Kemudian sausnya langsung dimasukkan ketika cuminya sudah masuk, langsung susul dengan sausnya seperti saus tiram, saus tomat, dan juga saus cabai. Kemudian ini diaduk-aduk. Masak daging cuminya sampai benar-benar matang. Kalian gak usah khawatir kalau masak daging cuminya terlalu lama atau overcook dia bakal jadi keras atau alot, karena tadi ya aku sudah treatment cuminya menggunakan rendaman baking soda, jeruk nipis, dan juga garam yang akan memecah otot daging cumi sehingga daging cuminya ini gak akan alot, dia akan tetap empuk gitu ya. Jadi ini penting banget step marinasi dengan baking soda dan juga jeruk nipis tadi di awal ya. Kalau daging cuminya sudah matang, kalian bisa koreksi rasa. Untuk garamnya di sini aku tidak tambahkan garam sama sekali karena rasa asin sendiri sudah diberi dari saus tiram, saus tomat, saus cabai yang masing-masing itu sudah ada garamnya ya. Jadi aku tidak tambahkan garam lagi. Tapi tadi aku rasa sedikit kurang manis, jadi aku tambahkan sedikit gula pasir ya, sedikit saja. Karena sebetulnya rasa manis, rasa asamnya itu ada dari saus tomat. Tapi kalau kalian rasa kurang manis bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Nah, ini dia teman-teman, cumi saus padangnya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Rasanya cukup pedas. Di sini aku menggunakan 8 buah cabai merah keriting. Jadi kalau teman-teman gak kuat bisa dikurangi ya. Selain rasa pedas, tentunya di sini juga ada rasa sedikit asam, kemudian ada rasa sedikit manis juga, dan pastinya gurih banget. Jadi cita rasanya itu mirip banget dengan ciri khas dari cumi saus padang. Nah teman-teman, resepnya bisa banget dicoba di rumah ya. Untuk resep dan takaran lengkapnya aku sertakan di description box. Nah, cumi saus padang ini nikmat sekali rasanya dihidangkan bersama nasi panas, pastinya bikin nambah lagi. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat resepnya untuk menginspirasi menu sehari-hari di rumah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.